Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mulia dipacurkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panuba yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan rekan Bapak Ibu guru yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah dengan dilaksanakan oleh guru bergerak Ibu Ella yang mana akan menyampaikan pada kita memberi penguatan selama beliau mengikuti calon guru penggerak ini, yang mana beliau akan menjelaskan tentang diseminasi atau budaya positif ya dari SDN 1 Tegal Datar. Mungkin beliau akan memberikan penguatan kepada kita semua. Apa yang beliau sampaikan kita cerna, kita laksanakan ya. Untuk mempersingkat waktu, memberikan penjelasan atau dari buku kita Bapak Kepala Sekolah dari SDN 1 Tegal Datar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu guru, keluarga besar SDN 1 Tegal Datar yang saya hormati, juga Ibu Ella, calon guru penggerak yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah kita, Sekolah 1 Tegal Datar. Mudah-mudahan diseminasi ini membuat kita menjadi lebih meningkat di dalam peningkatan sekolah SD kita. Tidak akan lama sambutan dari saya. Intinya, jika pada hari ini kita tidak mau belajar, pada hari ini pula kita mau belajar untuk merubah
hidup kita dan meningkatkan di sekolah kita. Demikian, terima kasih. Satu lagi lupa untuk calon calon guru penggerak, tetap tergerak, bergerak menjadi guru hebat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambutan dari Bapak Kasora sudah kita dengarkan, jelas, padat, singkat, dan mudah-mudahan kita sebagai guru, apa yang disampaikan oleh beliau, ya, kita dapat melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kepada Bu Ella, waktu dan tempat saya persilahkan seluas-luasnya. Mungkin itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin dan waktunya untuk diseminasi budaya positif di SDN 1 Tegalata. Di sini kita ingin berbagi bagaimana budaya positif itu diterapkan pada siswa atau peserta didik kita di sini. Nah, pertama-tama sebelum kita memasuki budaya positif, nah, untuk menyegarkan suasana, kita adakan apa Pak Edwin namanya? Ice breaking. Oke. Jadi di sini 1, 2, 3, 4 ya. Jadi dibagi dua kelompok. Yang satu kita berbicara jika saya. Nah yang satunya lagi maka saya. Mengerti gak? Jika saya, nah gitu terserah. Jika saya, berarti di sini jika saya dan ini maka saya. Oke. Jika saya, maka saya. Di sini jika ya. Maka. Nah, jika saya. Di sini maka saya. Oh, maka saya. Maka saya. Nah, berarti maka saya gitu. Saya melakukan akan jatuh. Di sini berarti jika ya. Oke. Ya jika. Jika saya, di sini jika saya, maka saya. Jika saya 1 menit. Jika saya gitu. Jika saya, satu kata saja tidak apa-apa. Jika saya superstar. jika saya maka saya. Ya, bebas. Bapak Ibu, untuk yang mau menjawab jika saya, Bu Dewi, bagaimana Bu Dewi? Jika saya kreatif, Mangga Pak Ujang Imin. maka saya sehat. Oke. Saya sehat. Oke. jika saya sukses, sama dong kalau gitu. Pak. Maka saya dapat bekerja. Betul. Ada koneksi ya? Kita ada koneksi ya? Ada. Boleh. Apa Bu Nopi? Jika saya berhasil, Maka saya melakukannya. Betul tidak? Apakah kalau berhasil, kalau tidak melakukan, apakah akan berhasil? Tidak. Nah, itu yang disebut dengan konektivitas. Berarti kita ada konektivitas antara satu sama lain. Tepuk tangan dong buat kita hari ini. Terima kasih. Nah, untuk ice breaking-nya, terima kasih sudah mau melaksanakan ice breaking bersama-sama. Nah, di sini diseminasi modul 1.4 budaya positif SDN 1 Tegal Datar. Nah,
konsep inti dari budaya positif pertama adalah perubahan paradigma belajar disiplin positif. Lalu ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan gelas, dan selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sana, maka kita akan melaksanakan refleksi diri. Nah, untuk pertanyaan pertama, Bapak, yang paling berkesan, apa yang paling berkesan dan menyenangkan dalam proses budaya positif di sekolah Bapak Ibu yang laksanakan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, masalah apa yang dihadapi dalam penyampaian budaya positif di sekolah Ibu selama ini yang Ibu laksanakan? Pertanyaan ketiga, apa sajakah yang dianggap masalah yang sebenarnya? Itu apa saja yang dianggap masalah yang sebenarnya adalah solusi dalam proses budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Terima kasih. Yang dianggap masalah adalah solusi. Iya, yang dianggap masalah itu adalah sebenarnya adalah solusi. Nah, itu. Jadi dalam penerapan budaya positif yang telah Ibu laksanakan, jadi sebelumnya meskipun saya belum ada diseminasi, tapi Ibu, Bapak Ibu telah menerapkan budaya positif di sekolahnya masing-masing. Nah, sebelum kita melaksanakan itu, refleksi apa yang telah dilaksanakan sebelum mengikuti diseminasi ini? Bagaimana Bapak Ibu sudah diisi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya Bapak Ibu sudah laksanakan? Boleh Pak Edwin diceritakan, gitu, dijawab atau diceritakan pengalamannya. Hal yang paling berkesan dan menyenangkan adalah ketika siswa melakukan suatu pekerjaan dilakukan secara bersama-sama dan siswa itu merasa pekerjaannya lebih mudah jika dikerjakan bersama-sama. Nah, hal itu menunjukkan kepada saya bahwa siswa itu sudah menumbuhkan sikap gotong royong, kerjasama, kemudian tanggung jawab juga. Yang keduanya, yang kedua masalah siswa di kelas 3. Masalah siswa di kelas 3, masih ada siswa yang diantar ke kelasnya, yang diantar ke kelas sama oleh orang tuanya. Nah, itu berarti si siswa itu belum menumbuhkan sikap mandirinya. Nah, jadi itu masalahnya dalam penerapan budaya positif di kelas 3 ya. Kemudian yang ketiga, nah ini masalah ada, tapi ini solusi. Misalnya. Nah, melihat masalah tadi, siswa yang belum bisa mandiri, entah itu kasih sayang orang tuanya yang berlebihan atau bagaimana, ya saya beranggapan bahwa ini orang tua memperlakukan anaknya dengan kasih sayang yang berlebihan gitu ya. Karena kasih sayang yang berlebihan itu juga membuat si anak itu kedepannya menjadi tidak siap dalam menghadapi kehidupan. Nah, seharusnya kasih sayang yang baik itu adalah tumbuhkan sikap mandiri, sikap disiplin dan tanggung jawab dan lainnya, sehingga siswa itu terbiasa dengan kemandiriannya. Wah, saya tidak bergantung pada orang lain, saya bisa melakukan pekerjaan ini oleh saya sendiri. Nah,
menumbuhkan sikap-sikap seperti itu sangat penting untuk budaya positif. ya di masa depan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edwin. Bagaimana kalau kita kasih tepuk push ya? Bagaimana? 1, 2, 3, 1, 2, 3, push. Ya, jadi untuk mengembalikan energi Pak Edwin ya. Maka selanjutnya untuk tadi kan untuk guru yang laki-laki. Nah sekarang perempuan. Siapa yang mau? Bu Dewi? Boleh. Bu Novi saja. Bagaimana Bu Novi? Nah, untuk pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang paling berkesan dalam menyenangkan dalam proses budaya positif? Menurut saya, peserta didik mampu mengerjakan tugas sesuai dengan perintah guru yang sudah diberikan. Contohnya, saat dikasih tugas, terus siswanya juga, peserta didiknya juga mengerjakan sesuai dengan yang diberitahunya atau berikan contohnya di depan. Terus pertanyaan yang kedua, masalah apa yang dihadapi dalam menyampaikan budaya positif bersama siswa? Menurut saya, kurangnya peserta didik berkonsentrasi saat pembelajaran berlangsung. Jadi setiap pembelajaran berlangsung itu masalah di kelas saya itu baru juga masuk siswa udah menanyakan Bu kapan istirahat, padahal kan ada jadwalnya. Terus setelah masuk siswa menanyakan Bu kapan pulangnya. Jadi siswa teh apa ya, jadi kayak nggak nyaman, jadi pengen rumah, entah apa itu masalahnya apa. Pengen cepat-cepat keluar ya. Cepat-cepat keluar lah, jadi pengen. Terus saya juga tanya ke gue yang juga seperti itu, kadang itu juga tidak semua siswa seperti itu. Terus yang ketiga, apa saja yang dianggap masalah yang sebenarnya adalah solusi? Nah, yang berhubungan dengan pertanyaan kedua, yaitu solusinya itu belum mampu mengkondisikan peserta didik di kelas untuk hadir penuh mengikuti pembelajaran. Jadi gurunya harus memberikan motivasi dengan cara siswa lebih nyaman di kelas lah. Jadi gak serius belajarnya, ada permainannya supaya siswa dapat memenuhi hadir pembelajaran kelasnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikan power wisdom buat Bu Novi. 1, 2, 3, wush. Oke. Bapak Ibu hadirin semuanya, di sini ada pertanyaan pemantik ya. Terima kasih telah memberikan jawabannya. Nah, untuk pertanyaan pemantik di sini, hukuman, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Betul atau tidak? Tidak semua. Oke. Lalu pemberian hukuman dengan hal positif. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Betul apa tidak? Betul. Oke. Lalu yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul. Oke, terima kasih untuk pertanyaan pemantiknya. Telah melaksanakan refleksi. Nah, seperti apa yang refleksi Bapak Ibu telah jawab, mohon untuk ditempel di depan setiap ya. Pertanyaan nomor 1 berarti di nomor 1, nomor 2 dan yang sesuai dengan warnanya masing-masing. Baik, terima kasih Bapak Ibu, silakan. Pak Edwin. Boleh. Nomor 2, betul. Nomor 2. Tuh, nomor 3. Oke, sok sadayana. Nya sok saurang-saurang.
gitu ya Bu. Ibu semuanya kudu ditempel berarti. Masa sih? Aduh. Nah, gitu kan nempel we heula. Pak Ibu, di sini ada budaya positif. Nah, kita tadi merefleksikan selama ini budaya positif itu seperti apa ya. Di sini budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Nah, itu ya. Menerapkan budaya positif dapat meningkatkan kesadaran murid dalam bentuk karakter positif. Jadi, apa yang ditekankan dalam budaya positif ini berarti apa? Karakter apa yang diharapkan? Karakter positif. Jadi karakter positif ya. Budaya positif adalah keyakinan, kita yakin memberikan gitu kan, dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu yang lama. Jadi dalam waktu yang lama itu teh kalau di Sunda mah berarti kudu maneh ini jadi kebiasaan, jadi habit yang bagus. Selanjutnya di sini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu Ki Hajar Dewantara itu siapa? Tokoh pendidikan atau tadi kata Pak Edwin itu Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama. Oke, terima kasih Pak Edwin. Jadi di sini menurut KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, kodrat anak itu apa saja? Ada yang sudah tahu kodrat anak? Ada kodrat alam. Terus kodrat apa lagi Pak Sudin? Kodrat zaman. Kodrat zaman. Kodrat Nah, kodrat apa saja Pak Imin? Kodrat zaman, kodrat alam, kalau kita dewasa, kodrat alam banyak kodrat ya, dimana merujuk pada lingkungan alam tempat seseorang anak tumbuh dan berkembang ya. Ini cukup mencakup berbagai aspek, diantaranya pertama yaitu dengan kondisi geografis kita, yang kedua kondisi sosial ya. Nah, dari kondisi geografis memiliki penjelasan mungkin ya, bisa memaparkan apa nanti ibu ini. Yang kedua kondisi sosial, di mana kondisi sosial di sini mungkin anak berbagai karakter anak itu berbeda-beda Bu ya. Betul. Mungkin itu saja ya, dari penjelasan itu mungkin saya kurang apa. Terima kasih untuk Pak Ujang Imin. Berikan power push dong. 1, 2, 3, push. Oke. Terima kasih Pak Ujang Imin. Jadi kita sebagai guru ya di sekolah harus bisa tahu kodratnya seperti apa. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Nah, perubahan paradigmanya. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang seperti apa berarti? Yang positif pula, betul itu Bu Mara ya. Jadi yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan
mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi perubahan paradigma kita selanjutnya adalah menciptakan lingkungan yang positif. Tadi betul akan lingkungan ya, tadi kata Pak Imin ada kondisi sosialnya juga. Nah itu lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir. Nah itu. Dan yang terlebih adalah apalagi tadi mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi seperti itulah nanti kita berubah paradigma kita ya. Nah, perubahan paradigma stimulus respon dari teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus respon di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu kan stimulus ya, stimulusnya yang ada. Nah, teori kontrolnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi lebih ke positifnya gitu ya. Nah, lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, berarti kebalikannya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa dia berbuat perilakunya buruk seperti itu? Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu kan. Jadi dikontrol oleh orang lain. Nah, maka kebalikannya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain gitu. Lalu pemaksaan ada pada saat bukan bujukan gagal, yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu stimulus responnya model berpikir menang atau kalah. Nah, berarti teori kontrolnya apa? Model berpikir menang. Oke. Selanjutnya, apa makna disiplin? Boleh Bapak Ibu diceritakan apa makna disiplin? Dari yang Bapak Ibu ketahui, disiplin itu apa? Disiplin itu apa? Coba Pak Edwin, apa disiplin? Ya. Disiplin itu adalah komitmen boleh. Terus Pak Ujang Imin apa? Disiplin Kalau menurut saya disiplin itu adalah sebuah sikap yang mencerminkan yang kesadaran dan ketaatan ya. Oke. Terima kasih Pak Ujang Imin. Ada lagi siapa? Bu Dewi apa? Tadi patuh katanya. Patuh. Disiplin. Terus tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang dipercaya. Oke, terima kasih. Hanya tepuk tangan dong buat kita hari ini yang masih di sini. Oke, jadi makna disiplin itu banyak ya. Disiplin itu apa? Dan nah, maka selanjutnya adalah dari disiplin, makna disiplin itu ada lagi, itu ada dari budaya positif, maka akan ada disiplin positif. Nah, di sini disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Betul tadi apa kata Bu Dewi adalah tanggung jawab yang apa tadi Bu Dewi? Disiplin yang diyakininya gitu kan. Nah, itu yang dapat ya, udah patuh kan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward atau hukuman. Nah, yang tadi itu berarti pemantik yang tadi itu sebenarnya tidak boleh ada reward. Betul. Jadi harus apa? Kesadaran, dari sadar bahwa yang saya lakukan adalah kewajiban saya, atau apa yang memang harus saya lakukan adalah saya benar gitu. Nah, contoh nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Halo. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan atau institusi atau organisasi. Nah, di sini ada apa saja? Profil pelajar Pancasila. Nah, IBO atau primary years-nya atau programnya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah keterampilan hidup. Apa itu keterampilan hidup itu?
sini. Beriman dan profil pelajar Pancasilanya di sini beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Maka programnya adalah toleransi, memiliki rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, maka life skillnya apa? Dapat dipercaya. Nah, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Betul tadi kata Bu Nopi bahwa anak kurang berkonsentrasi. Jadi harus menjadi pendengar yang aktif. Jadi harus menerapkan itu ya. Tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Banggakan konsep inti dari budaya positif yang telah kita bahas salah dua, yaitu tadi itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, nah, kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Coba Bu Dewi dibaca, apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi yang telah membacakan apa itu kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Betul apa tidak? Betul. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Begitupun juga dengan siswa. Nah, apa sajakah kebutuhan dasar itu? Nah, salah. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1 apa? Bertahan hidup. 2, kasih sayang dan rasa diterima. 3, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Lalu, ya, bertahan hidup itu apa saja? Di sini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Jadi setiap siswa itu pasti memiliki 5 kebutuhan dasar manusia ini. Itu jadi ini akan melekat di siswa. Itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, kasih sayang dan rasa diterima salah satunya adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Dari penguasaan ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, diakui, didengar. Dan kebebasan ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ya. Konsep selanjutnya dari budaya positif adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Coba Bu Mara, motivasi ekstrinsik itu berarti dari mana? Dari luar. Oh, betul, dari luar. Kalau dari dalam. Nah, itu. Nah, dari motivasi intrinsik ini salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik. Nah, untuk sedangkan motivasi intrinsik apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, jadi sebenarnya motivasi perilaku manusia ini dipengaruhi oleh motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Tadi adalah bagaimana motivasi perilaku manusia. Nah, dari motivasi tersebut maka akan ada apa yang dinamakan dengan hukuman,
ada konsekuensi dan ada restitusi. Hukuman itu biasanya adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi dan atau tidak dilibatkan. Lalu bersifat satu arah. Kamu salah, jangan gitu kan. Lalu berupa hukuman fisik dan psikis. Nah, kalau hukuman fisik berupa apa? Lari, apalagi? Push up, apalagi? Push up tadi kata Pak Edwin. Mencuci WC kata Pak Apri ya. Nah itu. Lalu ada konsekuensi. Nah konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah apa yang dimaksud dengan restitusi? Di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Lalu selanjutnya adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu baik Bapak Ibu. Untuk selanjutnya adalah, nah bagaimana kita menjadi posisi kontrol kita sebagai seorang apa? Sebagai seorang guru. Nah itu. Jadi konsep inti budaya positif selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Nah ini ada 5 posisi kontrol guru ya. Satu sebagai siapa? Penghukum, lalu pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Jadi kita di sini 5 posisi kontrol guru ini pasti kita ada di sana semuanya. Itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman juga, pemantau juga, dan seorang manajer. Jadi ini adalah bukan life skill, tapi kita selalu ada dalam posisi 5 posisi kontrol guru ini. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus di sini adalah siswa terlambat datang ke sekolah. Nah, kalau sebagai seorang penghukum di sini adalah lari keliling lapangan 2 kali. Nah, itu sebagai penghukum. Lalu, kalau berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak, berarti ini apa? Sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi, kalau Ibu memerintahkan siswa untuk membersihkan WC, nah itu berarti sebagai siapa kita? Penghukum. Nah itu. Nah kalau kata-katanya seperti ini, berapa kali sih Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Nah itu berarti kita ke siswa memberikan apa? Membuat rasa bersalah. Betul. Nah selanjutnya coba kita sebagai teman kira-kira apa itu? Ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, jadi di sini posisi kontrol kita adalah sebagai seorang teman kepada siswa. Nah itu. Lalu selanjutnya adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Nah itu jangan diulangi lagi ya. Nah berarti kita sebagai seorang apa? Pemantau. Betul Bapak Ibu. Nah di sini yang terakhir kita sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah itulah kira-kira kita apabila kita berposisinya adalah sebagai seorang manajer. Nah Bapak Ibu, posisi kontrol apakah saya? Nah yang tadi itu mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Atau apa? Bu Mara, pembuat rasa bersalah. Bu Novi apa? Sama. Oke kita lihat. Betul. Jadi posisi kontrol kita adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Tepuk tangan dong buat Umara. Oke. Nah, selanjutnya ini posisi
saya? Sebagai apa Pak Ujang Imin? Kamu tidak pernah benar mengerjakannya. Oh, nama pemantau. Kamu tidak pernah benar mengerjakan. Itu sebagai apa berarti posisi kontrolnya? Mengontrol. Pemantau. Baik, kita lihat apakah benar itu sebagai pemantau. Jadi di sini kita sebagai penghukum. Coba dilihat lagi, kamu tidak pernah benar mengerjakannya. Nah itu. Jadi itu. Jadi ada rasa apa Pak? Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita sebagai apa tuh? Teman? Teman, manajer? Manajer, coba kita lihat. Manajer, betul. Oke dong, tepuk tangan buat Pak Edwin. Nah, selanjutnya posisi kontrol apakah sebagai apa? Teman. Betul. Ayo dong tepuk tangan buat kita. Nah, itu. Jadi posisi kontrol apakah? Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa? Pemantau. Rasa bersalah. Teman, manajer. Kamu tidak akan tugas itu apa coba? Satu saja Pak Ujang. Pemantau boleh. Betul, pemantau. Jadi merasa ada yang memperhatikan gitu ya. Nah ini selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah itu coba mengapa? Keyakinan. Dibuat oleh siswa. Kalau peraturan? Yang dibuat dari sepihak. Oke, coba Pak Edwin, apa itu keyakinan dan peraturan? Pangkus lagi sakit gigi. Kalau keyakinan itu kita buat bersama dengan siswa sesuai dengan kesepakatan. Oke, kalau peraturan? Kalau peraturan itu dibuat oleh sepihak. Baik, terima kasih buat Pak Edwin. Kasih wus dong. 1, 2, 3. Wus. Pembentukan keyakinan kelas. Apa? Pertama adalah dibuat dalam pernyataan positif. Nah, kedua adalah sedikit saja agar mudah diingat. Buat siapa? Siswa. Lalu sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya adalah semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, jadi harus dilibatkan. Siapa yang harus diketahui oleh siapa saja berarti? Kepala sekolah, guru, dan siswa. Berarti semua kan di sini adalah semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Baik. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah itu kan. Lalu mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 15 meter. Lalu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti kelas gitu kan. Nah itu adalah untuk mendukung motivasi intrinsik. Nah, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Di sini ada budaya positif. Nah, pertamanya adalah peraturan kelas.
pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak yang tadi itu ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini peraturan dan keyakinan. Nah di sini kan ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah kalau keyakinan kelas berarti itu masuk ke dalam tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah itu berarti dan berkomitmen. Lalu dilarang melakukan kekerasan, itu kan peraturan ya. Nah, berarti kalau keyakinan kelasnya apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Nah, kalau dilarang menggunakan narkoba, berarti itu kesehatan. Lalu bergantian atau menunggu giliran, bersabar. Nah, kalau menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Kalau keyakinan kelasnya apa? Keselamatan, keamanan. Nah itu seperti itu bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Ini. Nah selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi Bapak Ibu bisa melaksanakan. Jadi ketika siswa melanggar keyakinan kelas gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu langkah Bapak Ibu selanjutnya adalah melaksanakan segitiga restitusi. Apakah itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Jadi pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu berdialog dengan siswa yang kira-kira telah membuat suatu permasalahan atau kesalahan ya. Nah, jadi pertama-tama yang Bapak Ibu laksanakan adalah apa dulu? Percakapannya. Menstabilkan identitasnya dahulu. Nah, seperti apa? Jadi kita memberikan pengarahan bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran, di mana kata-katanya seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya adalah kamu berhak merasa begitu. Jadi kita memberikan otoritas kepada siapa? Siswa untuk apa coba kira-kira Pak Edwin? Dalam menstabilkan identitas ini. Untuk merasa bahwa sadar, menstabilkan, oh sadar, saya telah telah melakukan apa Bu Ropikoh? Kesalahan. Apa? Ya, melakukan kesalahan boleh. Nah, jadi di menstabilkan identitas ini kita tidak menjudge gitu ya, betul tidak? Tidak memberikan apa ya? Apa disebutnya tuh? Bukan hukuman, bukan memberikan branding bahwa dia itu nakal atau apapun itu, tapi di menstabilkan identitas ini bahwa rasa bersalahnya itu menjadikan sebuah pembelajaran buat mereka gitu. Nah ini validasi tindakan yang salah. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu kira-kira seperti itu kata-katanya kita bersama siswa. Lalu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Nah, lalu kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kira-kira siswa berada dalam posisi apa itu? Misalkan, posisi seperti apa siswanya? Dalam posisi seperti apa? Kasus apa gitu misalkan? Ketika melakukan kesalahan itu, Apa kesalahan apa kira-kira? Yang kasus yang terjadi di kelas, yang Bapak Ibu temukan dalam percakapannya seperti ini, yang Bapak Ibu lontarkan, kira-kira anaknya dalam keadaan seperti apa, telah melakukan kesalahan apa gitu. Oh iya betul, ngamuk-ngamuk di kelas. Nah itu betul. Kenapa gitu kan? Kamu pasti punya alasan mengapa sampai ngamuk di kelas. Nah itu kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah misalkan itu dalam kasus apa misalkan? Tapi di dalam kelas ya. Misalkan nanti apa ya? Misalkan dia itu niron atau niron tenaon sih, mencontek. Nah itu mencontek, misalkan si siswa itu mencontek. Nah pasti kata-kata yang kalau untuk validasi tindakan yang salah seperti apa kira-kira Bapak Ibu menegurnya, dalam kata-kata menegurnya seperti apa? Kalau di sini ada tidak? Yang mana kira-kira? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau apa yang mana? Oh, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Jadi nanti jadi si siswa itu pasti akan ada alasannya. Oh, ternyata malamnya dia tidak belajar. Nah itu jadi kita validasi tindakan yang salahnya itu adalah mencari apa? Mencari alasan mengapa dia melakukan hal itu gitu. Kenapa dia mencontek? Terus apalagi Bu? Misalkan berkelahi, kira-kira yang mana berkelahi? Betul. Jadi kalau siswa berkelahi, kira-kira kita seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu kan? Nanti si siswa, oh iya ya, berarti saya salah berkelahi dengan teman di kelas. Nah itu. Pertama nanti juga dia akan tahu, oh saya telah melanggar. Pada akhirnya dia akan tahu dia telah melanggar keyakinan kelas. Nah gitu, nah selanjutnya adalah dari hasil tadi itu adalah menanyakan keyakinan. Nah berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik itu berarti dari dalam. Jadi tadi bahwa dia itu berkelahi di kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang telah dia langgar gitu kan? Contohnya adalah dia tidak menghormati temannya gitu kan. Nah itu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah itu jadi kita tanyakan keyakinan kelas kembali kepada siapa? Kepada siswa. Agar apa coba kira-kira? Agar paham bahwa siswa tersebut telah melanggar keyakinan kelas gitu, dan menjadikan proses apa tadi teh, pembelajaran buat siswa agar tidak melakukan hal yang sama lagi. Jadi dalam segitiga restitusi ini bukan untuk menyalahkan seutuhnya kepada siswa, tapi kita lebih apa berarti mengajak komunikasi kepada siswa, mengapa menggali informasi mengapa dia melakukan hal tersebut gitu.
Nah, ini contohnya adalah segitiga restitusi adalah pendekatan dalam pendidikan yang dikembangkan oleh Diane Goosen untuk membantu anak atau seseorang yang melakukan kesalahan kembali ke jalur yang benar. Nah, tadi itu kan fokusnya adalah pada pemulihan hubungan, tanggung jawab pribadi, dan pembelajaran dari kesalahan, bukan hanya pada pemberian hukuman. Segitiga ini terdiri dari 3 langkah utama, yaitu stabilisasi emosi, validasi tindakan, mengajarkan pilihan yang tepat. Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Contoh kasusnya adalah seorang siswa bernama Andi didapati mencuri barang temannya di sekolah. Alih-alih langsung menghukumnya, guru menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi ini memang harus dijalankan, ya, dilaksanakan di kelas. Nah, itu. Dan menurut saya juga ini adalah hal baru ya bagi saya, dan ternyata lebih efektif gitu ya untuk memberikan pendampingan terhadap siswa yang mungkin bermasalah. Nah, itu. Nah, yang pertama adalah stabilisasi emosi dulu. Langkah pertama adalah membantu Andi tenang dan stabil secara emosional. Mungkin Andi sedang merasa takut, marah, atau malu. Guru tidak langsung menghakimi, tetapi mengajak Andi berbicara dengan tenang. Guru bisa bertanya, bagaimana perasaanmu saat ini, Andi? Apakah kamu merasa tegang atau sedih tentang apa yang terjadi? Nah, tadi apa kasusnya si Andi teh? Di sini tuh Andi mencuri barang temannya, betul, Pak Edwin. Nah, itu. Jadi tujuannya dari langkah ini adalah mengembalikan Andi ke keadaan tenang agar ia bisa berpikir lebih jernih. Jadi jangan langsung digontok-gontokan ya. Nah, itu guru tidak memarahi atau membuat Andi merasa terpojok, tetapi menciptakan lingkungan yang aman untuknya. Kadang kan kalau sudah jadi misalkan teman-temannya jadi tersangka, malah menjadi apa coba Bapak Ibu? Biasanya di kelas itu menjadi ribut ya. Nah, di sini posisi kita adalah menciptakan lingkungan yang aman untuk Andi. Nah, selanjutnya adalah validasi identitas. Langkah berikutnya adalah membantu Andi memahami bahwa tindakannya tidak mencerminkan siapa dirinya secara keseluruhan. Guru mengajarkan bahwa meskipun dia membuat kesalahan, dia tetap memiliki nilai sebagai siapa? Individu yang baik gitu. Guru mungkin mengatakan, Andi, kamu biasanya anak yang baik dan penuh perhatian. Saya tahu kamu tidak bermaksud menyakiti siapapun. Apakah kamu ingin menceritakan apa yang membuatmu melakukan ini? Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu dengan cara ini, guru membantu Andi melihat bahwa meskipun dia telah berbuat salah, dia tetap memiliki identitas yang positif yang dapat diperbaiki gitu. Jadi bukan malah menjadi-jadi ya, tapi untuk memperbaiki sikapnya ke depan, betul tidak? Perilakunya ke depan gitu kan. Hal ini mengurangi rasa malu yang berlebihan dan membantu Andi merasa bahwa dia masih diterima meskipun dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Selanjutnya adalah mengajarkan pilihan yang tepat. Nah, langkah terakhir adalah membuat Andi belajar dari kesalahannya dan menemukan cara untuk memperbaiki situasi. Nah, guru bisa bertanya seperti ini nih. Apa yang menurutmu bisa kita lakukan untuk memperbaiki ini? Bagaimana caranya agar kita bisa memastikan hal ini tidak terjadi lagi di masa depan? Nah, misalnya Andi mungkin diminta untuk mengembalikan barang yang dicuri, ya kalaupun terbukti gitu kan. Nah, itu. Lalu dan meminta maaf kepada temannya. Guru kemudian mendiskusikan bersama Andi cara lain yang lebih baik untuk menghadapi situasi serupa di masa depan, seperti meminta bantuan atau berbicara dengan orang dewasa ketika dia merasa tergoda melakukan hal yang salah lagi gitu. Nah, seperti itu ya, mengajarkan pilihan yang tepat. Nah, kesimpulannya,
Melalui penerapan segitiga restitusi, Andi tidak hanya menerima konsekuensi dari perbuatannya, tetapi juga belajar bagaimana mengelola emosi, memahami bahwa kesalahannya tidak mendefinisikan dirinya sebagai pribadi, dan mendapatkan wawasan tentang cara membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Gitu. Ya. Bapak Ibu silakan diisi, dibuat. Ini tidak tampak. Ini tidak tampak seperti. Ini tampak seperti. Jadi silakan dulu diisi. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu silakan diisi, dibuat. Ini tidak tampak. Ini tidak tampak seperti. Ini tampak seperti. Jadi silakan dulu diisi. Terima kasih. Oh, tampak seperti sudah mengisi. Nah, coba Anda berikan tampak seperti di tabel T ini kepada kelompok tidak tampak seperti untuk menjawab hasil dari kelompok tampak seperti. Ya. Diberikan. Jadi nanti dibuat jawabannya atau dibuat ya udah mau disebutkan, sebutkan aja boleh. Nanti dijawab langsung ditulis ya. Oke, Bu Iin apa Bu Iin? Berdoa di awal sampai akhir pelajaran. Jawab dong. Oh, tulis dulu. Oh. Nomor-nomornya tertib saat pembelajaran. Langsung jawab. Pak Imin apa Pak Imin? Laksanakan tanggung jawab di kelas. Menyelesaikan tugas malam. Membuang sampah pada Sudah dijawab? Udah ada jawabannya? Nah, terima kasih untuk kelompok yang telah menjawab. Coba dibacakan Pak Edwin apa berarti? Tidak tampak sepertinya. Selanjutnya apa? Iya. Terakhir ada lagi jawabannya? Yang tampak seperti melaksanakan yang tampak sepertinya tadi dari Bu Dewi ya. Melaksanakan tanggung jawab di kelas dari Koyak ini. ya. Melaksanakan tanggung jawab di kelas. Nah, tidak tampak sepertinya melaksanakan tanggung jawab karena ribuan dari guru. Siap. Oke. Jadi Bapak Ibu setelah melaksanakan keyakinan kelas dari tabel T, maka selanjutnya adalah tabel Y. Nah, yang tadi ya, tabel Y. Nah, untuk tabel Y ini tadi itu ada apa saja? Terdengar, terlihat, dan berperilaku. Jadi, misalkan terdengarnya dari sini adalah seorang siswa berbicara, teman-teman hari ini ayo kita piket bersama. Ya, dari saya. Nah, kita bersihkan kelas bersama-sama.
Jika dikerjakan bersama-sama, pekerjaan akan cepat selesai, kelas akan bersih dan nyaman. Nah, kira-kira terlihat dan berperilakunya itu seperti apa siswa di kelas itu? Jadi, untuk dua kelompok ini diberikan tugas juga untuk terlihat dan berperilakunya gitu. Jadi kira-kira kalau di sini terlihatnya seperti apa, maka berperilakunya seperti apa. Dimohon untuk mengisi kembali. Terima kasih untuk mengisi kembali. Ini mau terlihat apa mau berperilaku? Terlihat. Berarti yang sini adalah berperilaku. Baik. Ya, terlihat. Ewin poin berapa? 5. Berperilakulah. Tidak berhasil. Bagus. Pak Edin kasih amplop ya. Kasih wush. 1, 2, 3. Wush. Enggak. Ini untuk, berarti ini untuk berperilakunya ya. Oh, ini berarti ini yang terlihat, berarti yang berperilaku. Terima kasih. Terdengar. Terdengar. Ya, siap. Ini terlihat, ini berperilaku. Berarti kelompok 1 ini terdengarnya itu seorang siswa berbicara, hari ini ayo kita piket bersama. Nah, itu piket bersama wilahnya gitu. Kita membersihkan kelas bersama-sama. Nah, gitu. Sok mangga atur nuhun, ditunggu ya. Sudah selesai Bapak Ibu? Sudah, terima kasih. Jadi kita membuat tabel Y-nya ya berarti. Nah, di sini hasilnya ditempel ya. Berarti di sini apa? Terdengar. Terdengar. Lalu terlihat. Lalu berperilaku. Udah diisi semuanya? Mohon ditempel untuk masing-masing tugasnya. Terlihat. Berperilaku. Ini kan tadi udah saling berdiskusi kan? Masing-masing. Oke. Baik, terima kasih. Ini kan ada. Nah, siapa yang mau membacakan? 1 atau 2 orang dari kelompok terlihat dan berperilaku. Mangga Pak Ujang Imin, sareng Bu Nopi. Silakan Pak Nopi baca. Depan dong. Siap. Siap. Terlihat. Terlihat. Dari terlihat, saling memberikan dukungan untuk tujuan bersama kelas yang nyaman. Selanjutnya,
Lanjut nih. Lanjut. Kedua saling bekerja sama saat membersihkan kelas. Yang ketiga, saling mengingatkan apabila ada anggota miskin yang tidak mau ikut melaksanakan tugas. Betul? Betul, oke. Yang terakhir, saling memotivasi agar pekerjaan cepat selesai. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong buat kita hari ini. Oke, jadi segitiga keyakinan kelas dari tabel T dan tabel Y ini telah kita laksanakan, dan Bapak Ibu kira-kira paham tidak kita di sini seperti apa? Paham. Baik, terima kasih. Untuk penutupnya adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional. Profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dalam dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ini budaya positif ini segera Bapak Ibu terapkan di kelasnya masing-masing. Terima kasih juga pada hari ini kita telah berbagi untuk melaksanakan budaya positif. Terima kasih kepada semuanya ya, terutama untuk kepada kepala sekolah dan Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya di sini berbagi positif, berbagi pembelajaran yang positif. Semoga selanjutnya bisa dilaksanakan di kelas masing-masing. Maafkan apabila ada kata-kata yang membuat Bapak Ibu tidak enak hati. Ya, semoga Bapak Ibu bahagia, senang, ceria untuk hari-hari selanjutnya kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah atau di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat kita. Beres.